Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, alhamdulillah. Jadi kenapa kita harus berdoa terlebih dahulu? Semoga ilmu yang kita pelajari itu dapat kita dapat mudah untuk menyerapnya, dan semoga ilmu yang kita pelajari itu dapat bermanfaat gitu ya. Karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi belajar itu tidak hanya sekedar membaca, tapi belajar itu agar ilmu yang kita terima atau yang kita pelajari itu dapat bermanfaat. Atau jangan hanya belajar itu untuk mendapatkan nilai yang bagus, itu salah ya. Karena ibaratnya gini, kalau kita sudah mencapai titik di mana kita mendapatkan nilai yang bagus, ya sudah, kita akan lupa dengan ilmu itu, nggak akan tahan lama. Tapi kalau misalnya kita ikhlas gitu ya, niat belajar, memang benar-benar niat belajar ikhlas, insya Allah ilmu itu akan nempel dalam ingatan kita, tuh bakal ingat terus gitu tentang ilmu-ilmu yang kita pelajari kalau kita ikhlas gitu ya. Jadi gini, oh iya maaf, sebelum perkenalan ya. Oke, nanti perkenalan saya lanjutkan sebentar. Jadi pernah dosen saya mengatakan seperti ini. Waktu itu saya sedang ada pelatihan kalau tidak salah, atau seminar ya, saya lupa. Jadi ketika kalian sedang belajar, ya sudah belajar gitu, fokus belajar gitu. Karena ya kalian kan sudah maaf ya sebelumnya, misalnya kalian kan belajar pasti sudah, orang tua kalian sudah membiayai gitu ya dengan jerih payahnya. Nah jadi itu jangan pernah ketika sedang belajar tuh fokusnya jangan dipecah gitu. Ketika sedang belajar ya belajar, kamu posisinya di mana ketika belajar? Di sini gitu ya, sudah di sini, pikirannya di sini, orangnya di sini gitu. Jangan orangnya di sini tapi pikirannya di luar atau di tempat lain gitu. Jadi percuma kalau misalnya kalian orangnya belajar tapi ternyata pikirannya nggak menyatu gitu. Wah, maka gimana ya? Pikirannya tuh tidak ada di tempat belajar gitu, malah kepikir yang lain. Nah, jadi kayak percuma gitu, yang ngapain gitu. Jadi harus belajar ya, fokus belajar saja gitu. Jangan pernah ibaratnya tuh kayak melakukan dua hal gitu loh dalam satu waktu. Ketika belajar ya belajar fokus gitu ya, bismillah, jangan lupa, intinya seperti itu, biar mudah gitu kita menyerap materinya gitu, biar nggak rugi waktu juga gitu kan. Sudah siap-siap belajar tapi ternyata malah kepikiran yang lain, percuma sekali gitu kan. Sudah waktunya belajar gitu buat sekolah. Oke, itu pesan singkat ya buat kalian, buat saya juga gitu yang masih belajar. Jadi fokus kalau belajar gitu. Oke. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siva, atau yang biasanya kalian menemui saya di mapelnya Pak Aman. Nah, tapi untuk kali ini saya diamanahkan oleh Pak Lukman untuk menggantikan beliau juga untuk kali ini gitu. Nah, materi kali ini kita akan bahas tentang karakteristik perguruan Muhammadiyah. Oke, silakan dibuka bukunya, silakan dibuka buku tulisnya. Jika ada perlu yang ingin dicatat atau ada hal-hal penting yang perlu dicatat, silakan dicatat ya. Ingat, fokus belajar. Kalau waktunya belajar ya belajar gitu, waktunya sekolah untuk belajar ya. Karena masa-masa yang paling indah adalah masa-masa ketika masih sekolah ya.
Kalau nanti sudah beda, kalau udah lulus udah beda gitu ya. Jadi nikmatin aja waktunya belajar gitu ya. Kalau katanya kalau Imam Syafi'i itu mengatakan apa ya, saya lupa intinya. Kalau misalnya kamu malas buat belajar, ya sudah, kamu akan merasakan gimana gimana sengsaranya mengalami kebodohan, gimana sih intinya, seperti itulah intinya. Jadi jangan pernah malas untuk belajar gitu, karena menjadi orang yang tidak tahu apa-apa atau tidak memiliki ilmu itu nggak enak gitu. Jadi kayak ibaratnya kita hidup itu nggak punya jalan arah gitu. Nah, sudah lagi itu pesan di awal pembelajaran. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Kita masuk ke slide pertama. Oke, di sini kita baca dulu, yaitu pendidikan Muhammadiyah adalah pendidikan Islam modern yang memadukan agama Islam dengan kehidupan. Dalam pendidikan Muhammadiyah, pendidikan kemuhammadiyahan menjadi bagian ciri khas atau pembeda antara sekolah atau madrasah Muhammadiyah dengan sekolah atau madrasah selain Muhammadiyah. Pendidikan kemuhammadiyahan dapat diartikan sebagai kegiatan pembelajaran mengenai hakikat, visi dan misi pergerakan Muhammadiyah dalam seluruh aspeknya dengan maksud menumbuhkan nilai-nilai dan sikap hidup Islami sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang diwujudkan dalam pandangan, pendirian, dan sikap hidup serta perjuangan dalam membela agama Islam. Nah, jadi pendidikan Muhammadiyah itu adalah pendidikan Islam modern yang memadukan agama Islam dengan kehidupan. Gitu. Oke. Nah, jadi itu wawasan kita di awal ya tentang pendidikan Muhammadiyah. Nah, mungkin kalian sudah mendengar atau pernah mendengar tentang sejarah perguruan Muhammadiyah gitu. Nah, jadi kisarannya atau latar belakangnya itu seperti itu. Tentang pendidikan Muhammadiyah itu seperti apa. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan perguruan Muhammadiyah. Nah, jadi tujuan perguruan Muhammadiyah itu ada 3. Nah, tapi sebelum kita masuk ke tujuan perguruan Muhammadiyah, kita membahas sedikit ya mengenai pendidikan Muhammadiyah ya lagi gitu. Pendidikan Muhammadiyah berasaskan Islam dan berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Dan sedikitnya ada 42 nilai yang ditanamkan di sekolah atau madrasah Muhammadiyah. Oke, nah ini banyak banget ya. Di buku sebenarnya sudah ada, tapi kalau misalnya mau dicatat boleh. Misalnya seperti berpihak kepada mustadafin dan duafa, berpikiran maju, bersahaja, bertanggung jawab, bijak, damai, dinamis, disiplin, hemat, kasih sayang, kebahagiaan, kebebasan, kebersihan, keikhlasan, kejujuran, kerjasama, kesederhanaan, keseimbangan, keteladanan, komitmen, kreatif, layanan, loyalitas, membaca, menghargai, nasionalisme, pembaruan atau tajdid, percaya diri, persatuan, proaktif, qanaah, rendah hati,
sabar dan syukur, santun, sikap kritis, suka beramal soleh, teliti dan cermat, toleransi dan ulet. Semua nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam rangka mewujudkan visi pendidikan Muhammadiyah. Nah, banyak sekali, ada 42 nilai yang ditanamkan di sekolah atau madrasah Muhammadiyah. Jadi lengkap sekali ya, ada 42 nilai. Nah, jadi itu semua akan ditanamkan dalam diri kalian gitu, biar tujuannya nanti ada ya, di penjelasannya ada. Tujuannya apa? Kenapa ada 42 nilai gitu. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pendidikan Muhammadiyah. Nah, tujuan pendidikan Muhammadiyah adalah pertama, perguruan atau pendidikan Muhammadiyah adalah pendidikan Islam modern yang mengintegrasikan pendidikan agama Islam dengan kehidupan dan antara iman dengan kemajuan secara terpadu. Yang kedua, pendidikan Muhammadiyah berasaskan Islam dan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, yaitu mewujudkan manusia muslim berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, berguna bagi masyarakat dan negara. Oke, kita kupas satu persatu. Pendidikan Islam yang modern, yang mengintegrasikan pendidikan agama Islam dengan kehidupan dan antara iman dengan kemajuan secara terpadu. Jadi mengintegrasikan pendidikan agama Islam dengan kehidupan gitu. Jadi mengamalkan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke. Yang kedua, yaitu berasaskan Islam dan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Jadi, Al-Quran itu kita ketahui adalah pedoman gitu ya untuk umat Islam. Nah, sedangkan hadis-hadis itu adalah sebagai sebuah Al-Quran itu lengkap ya sudah. Maksudnya hadis itu untuk jadi pedoman yang kedua gitu. Jadi hadis seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita kupas satu persatu. Ini ada 5 hal ya. 5 hal mewujudkan manusia. Maksudnya tujuan perguruan Muhammadiyah gitu tuh ada 5. Yang pertama, manusia muslim. Yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, cakap. Yang keempat, percaya diri. Dan yang kelima, berguna bagi masyarakat dan bangsa. Kita kupas satu persatu. Yang pertama, manusia muslim. Masuk ke slide selanjutnya. Manusia muslim. Nah, jadi manusia muslim itu berarti manusia yang seluruh hidupnya dan kehidupannya senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Artinya, seorang muslim sejati akan selalu berserah diri dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sebagai seorang muslim, kita harus menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oke, sesuai dengan tujuan yang pertama, yaitu senantiasa hanya taat kepada Allah semata, memiliki nilai-nilai peribadatan, selalu berserah diri dan taat hanya kepada Allah. Yang kedua yaitu penjelasan yang kedua tentang manusia muslim itu yaitu
La haula wala quwata illa billahil azim. Maaf. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Jadi kita berserah diri kepada Allah. Contohnya, ketika kita sedang mengalami kesulitan atau kita sedang merasa ada masalah gitu ya, kembali lagi ke Allah gitu. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita berdoa minta pertolongan, minta kemudahan agar dimudahkan, dilancarkan urusan kita, dan kita dapat taat gitu kepada Allah. Jadi ketika kita sedang ada permasalahan atau ada musibah gitu ya, kembalikan sama Allah. Kita berserah diri kepada Allah. Jangan malah kita menyalahkan itu ya, merasa bahwa Allah itu nauzubillah misalnya tidak adil gitu ya, atau apa mengatakan hal yang buruk, itu tidak boleh. Jadi kita harus menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Oke? Nah, selanjutnya untuk yang kedua yaitu berakhlak mulia. Masuk ke slide selanjutnya. Berakhlak mulia. Oke, saya jelaskan sedikit. Akhlak mulia dinilai dan dipandang dari sisi yang maha hak dan pembuat peraturan yang sesungguhnya yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan ukuran akhlak Nabi Muhammad SAW, bukan pandangan manusia pada umumnya yang penuh dengan sifat subjektif. Oleh karena itu, pelajar Muhammadiyah mestinya selalu mempelajari peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha memahami serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oke, jadi seperti pada poin pertama yaitu manusia muslim taat kepada Allah. Karena apa? Yang membuat peraturan sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Tidak ada yang patut kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, siapa yang paling patut kita jadikan suri tauladan? Siapa yang paling patut kita contoh? Ya, Nabi Muhammad SAW lah. Beliau yang paling patut kita contoh. Ya, yang ketiga ini penjelasannya meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau adalah sosok yang patut kita contoh, karena dengan sifat-sifat beliau, dengan akhlak beliau, sifat beliau yang baik, yang sabar, ya, yang selalu taat sama Allah gitu. Jadi itu adalah sebuah sifat berakhlak mulia gitu, berbakti kepada orang tua gitu ya, taat kepada orang tua, sopan kepada orang tua, itu juga sebuah akhlak yang mulia gitu. Karena dalam Al-Quran juga, jadi kan pembuat peraturan sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa kita harus taat kepada orang tua gitu, harus baik sama orang tua, sopan, yang lembut, tutur katanya yang baik gitu ya. Ketika kita menginginkan sesuatu atau meminta sesuatu kepada kedua orang tua, kita juga harus baik gitu, jangan asal minta ya. Jadi taat kepada orang tua itu juga ada dalam Al-Quran gitu. Nah, itu contoh kecil ya, maksudnya bukan contoh kecil juga sih, maksudnya salah satu contoh yang berakhlak mulia gitu, yaitu berbakti kepada orang tua, sopan terhadap orang yang lebih tua, itu juga termasuk dengan guru-guru kita gitu ya. Dengan beliau-beliau kita juga harus berbakti dengan beliau, baik, yang sopan gitu, tutur katanya yang baik, yang halus. Ketika kita bertanya sesuatu, tanyalah dengan perkataan yang baik, ya, perkataan yang halus gitu, menghormati beliau gitu, karena beliau kan yang memberikan ilmu kepada kita gitu. Kalau misalnya gak ada guru, gak ada beliau, ya kita gak akan dapat ilmu gitu, karena beliau itulah yang ibaratnya mentransfer ilmu pengetahuan kepada kita gitu.
yang memberikan ilmu kepada kita itu dari guru gitu. Jadi jangan jangan lupa untuk selalu hormat dengan guru kita ya, kepada orang tua kita, orang yang lebih tua, pada guru gitu ya, harus lebih menghormati gitu. Itu salah satu contohnya berakhlak mulia. Oke, masuk ke slide yang ketiga, yaitu cakap. Apa itu cakap? Berarti mempunyai kemampuan dalam bidangnya. Cakap juga berarti cerdas dan ampuh dalam menentukan sikap dan perbuatan yang tepat sesuai dengan tugas seorang muslim yang berilmu pengetahuan. Nah, cakap yaitu kita tahu harus mengambil keputusan yang mana atau menentukan sikap yang mana gitu. Contohnya, kita sebagai seorang pelajar, tanggung jawab kita adalah belajar gitu. Jadi menentukan sikapnya seperti apa sih kalau kita pelajar tuh? Ya belajar, membagi waktu belajar dengan baik, kayak tadi waktunya belajar ya belajar yang fokus. Nah, itu sesuatu sebuah contoh kecil gitu tentang cakap gitu, mampu menentukan sikap dan perbuatan yang sesuai dengan tugas seorang muslim yang berilmu pengetahuan gitu. Jadi belajar gitu ya, sebagai seorang siswa tanggung jawabnya apa? Belajar gitu. Nggak ada tanggung jawab yang lain. Tanggung jawab yang paling wajib sebagai seorang pelajar apa? Ya belajar gitu. Di samping itu kita membantu orang tua dan lain-lain gitu ya. Jadi jangan pernah bermalas-malasan untuk menuntut ilmu. Belajar, karena itu penting ya. Jadi jangan pernah menyepelekan hal kecil gitu. Alah males lah, alah apalah gitu. Tidak boleh, oke? Karena kalian tahu kan masa-masa yang paling indah itu adalah masa kita masih belajar gitu. Masih menjadi seorang pelajar atau menjadi seorang siswa. Begitu. Itu salah satu contoh kecil ya. Ingat-ingat. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya yang keempat, yaitu percaya diri pada diri sendiri. Percaya pada diri sendiri. Apa nih maksudnya ya? Seseorang dikatakan memiliki kepercayaan diri manakala dirinya memiliki sifat-sifat positif serta mau menatap kehidupan ke depan dengan penuh rasa optimisme. Jadi kenapa sih kita harus percaya diri gitu? Karena sifat percaya diri pada diri kita itu akan menentukan bagaimana atau apa tindakan atau sikap yang kita putuskan untuk selanjutnya. Gimana ya bahasanya? Jadi kayak yang tadi, berani atau pandai atau cakap dalam menentukan sikap dan perbuatan gitu. Jadi percaya diri ini juga sangat penting ya pada diri kita gitu, biar kita berani gitu untuk keluar dari zona nyaman kita gitu. Ibaratnya contohnya begini, jangan pernah merasa minder bahwa kalian itu tidak memiliki kecerdasan. Mungkin menurut kalian, ya aku mah nggak pinter kayak dia gitu ya, atau aku mah nggak punya bakat apa-apa gitu misalnya kan. Jangan berpikiran seperti itu, karena kita semua itu sudah dikasih atau diberi oleh Allah sebuah skill gitu. Nah, tugas kita apa? Mencari tahu skill kita itu apa gitu. Karena setiap dari kita itu sudah dibekali oleh Allah gitu. Nah, tinggal kita mau mencari enggak gitu. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan waktu itu, oke? Kembali lagi, percaya diri pada diri sendiri gitu. Percaya diri pada diri sendiri itu penting. Kalau misalnya bukan kita yang percaya sama diri kita sendiri, terus siapa lagi gitu? Kalau bukan kita, ya kan? Gimana orang lain mau percaya sama kita kalau misalnya kita aja nggak percaya sama diri kita sendiri? Jadi cobalah untuk percaya diri gitu, oke? Jadi
percaya diri itu penting gitu. Apalagi kalau misalnya ini misalnya contoh kecil, kalian disuruh maju ke depan sama guru, itu juga butuh kepedean. Padahal mah cuma maju ke depan, tapi kadang tuh takutnya luar biasa ya di depan kelas gitu kan, takutnya luar biasa untuk maju ke depan gitu. Padahal mah cuma di depan doang, nggak ada bedanya juga. Bedanya mah kita natap ke teman-teman, teman-teman natap ke kita gitu, dan kita sendiri di depan gitu. Dan mungkin itu yang bikin grogi, padahal mah biasa aja sebenarnya, sama aja ya kan. Nah, itu contoh kecil, salah satu contoh kecil gitu tentang kenapa kita harus punya rasa optimisme gitu, berpikir positive thinking gitu, harus percaya diri. Oke? Nah, yang kelima yaitu berguna bagi masyarakat dan bangsa. Nah, yaitu berarti setelah melalui proses pendidikan gitu ya, setelah melalui proses pendidikan, peserta didik diharapkan mampu untuk mengabdikan diri dan berkontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat dan bangsa. Jadi kita lahir di tengah masyarakat, kita berkembang di masyarakat, dan kita kembali untuk masyarakat. Jadi kita lahir di masyarakat, kita hidup di tengah masyarakat, dan kita akan kembali di masyarakat. Nah, seperti itulah ya intinya. Oke, jadi mampu mengabdikan diri dan berkontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat dan bangsa. Jadi pada intinya ini adalah bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, contohnya bermanfaat untuk orang lain itu apa? Misalnya ada teman kita kesulitan gitu ya, atau mungkin kesulitan mengerjakan PR, dan sedangkan kita bisa gitu, kita sudah selesai, ya kita bantu, gini caranya seperti ini gitu. Nah, itu salah satu contoh kecil kita bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi itu contoh kecil dalam lingkungan kita gitu. Kalau misalnya di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, ya kalau misalnya ada perkumpulan Karang Taruna atau organisasi remaja gitu ya, kan biasanya banyak banget tuh diminta bantuan atau diminta tolong sama bapak ibu warga kan. Nah, itu juga salah satu bentuk mengabdikan diri dan berkontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat dan bangsa gitu. Jadi harus bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita gitu, harus bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling kita gitu, karena itu adalah hal yang mungkin menurut kita itu kecil ya, tapi untuk orang yang menerima atau orang yang kita tolong itu Masya Allah gitu. Jadi jangan pernah menunda-nunda gitu ya untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu adalah 5 tujuan perguruan Muhammadiyah gitu. Jadi ada 5. Yang pertama tadi yaitu manusia muslim. Oke, yang kedua berakhlak mulia. Yang ketiga cakap. Keempat percaya diri pada diri sendiri. Yang kelima berguna bagi masyarakat dan bangsa. Jadi 5 poin ini itu memiliki hubungan gitu ya, menjadi manusia muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya diri, dan berguna bagi masyarakat dan bangsa. Nah, luar biasa sekali ya. Jadi poin-poin inilah yang akan ditanamkan pada atau di sekolah atau madrasah Muhammadiyah, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada beberapa hal atau kata-kata yang kurang berkenan, tapi tujuan Ibu hanya untuk memotivasi kalian bahwa kalian tuh masih awal, kalian tuh masih baru. Jadi jangan pernah patah semangat, tetaplah terus semangat ya. Harus tetap semangat. Semangatnya itu harus selalu dijaga gitu ya, biar nggak habis ibaratnya. Jadi selalu semangat untuk belajar, apapun yang terjadi teruslah semangat. Kalau jatuh bangkit lagi, capek istirahat gitu ya, jangan pernah malas untuk belajar gitu. Jadi intinya itu. Apalagi tadi kita juga belajar tentang tujuan perguruan Muhammadiyah, ada 42 nilai gitu, dan ada 5 poin yang penting gitu ya. Nah, itu tuh
harus diamalkan gitu. Tadi 42 nilai itu ada misalnya ada kebahagiaan misalnya, terus ada kejujuran gitu. Kita harus jujur karena jujur itu mahal gitu ya, dia itu adalah emas gitu, karena di mana-mana jujur itu sangat diperlukan. Terus ada juga tadi rendah hati gitu ya, sabar, ikhlas. Nah, nilai-nilai itu tuh kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Termasuk juga 5 poin yang tadi, kita juga harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke. Cukup sekian mungkin yang dapat Ibu sampaikan ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, Ibu minta maaf. Dan terima kasih untuk waktu ini, terima kasih sudah mendengarkan materi kali ini. Sebelum Ibu tutup ya, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Selalu semangat untuk belajar ya. Jangan malu jika ada ingin ditanyakan. Jangan pernah minder. Oke, jangan lupa untuk membaca bismillah dalam setiap hal yang akan kalian lakukan. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.